Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'ala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'an li thawabillah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasruka ma'siyatallah ala nurin minallah khaufan min iqabillah. Dan takwa juga berarti engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Jalla wa'ala di atas cahaya dari Allah, yakni di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena engkau takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tentu tidak asing dengan kalimat syahadatain la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan di antara konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, di antara konsekuensinya adalah membenarkan segala kabar berita dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah beliau berbicara melainkan dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kabar berita beliau yang beliau kabarkan dalam hadis beliau adalah tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna man kana qablakum, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 73 millah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian dari ahlul kitab, yaitu al-Yahud dan an-Nasara, mereka berpecah belah menjadi 73 kelompok. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Tintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 kelompok di neraka dan satu kelompok di surga, wa hiyal jamaah. Dan satu kelompok tersebut adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah, Nabi SAW bersabda, kulluha finnar illa millah wahidah. Semua yang di neraka kecuali satu kelompok saja.
ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berada di atas ajaranku dan berada di atas ajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib membenarkan hadis tersebut. Sehingga tugas kita adalah mengenal siapa itu al-jamaah. Tugas kita mengenal siapa al-firqatun najiyah. Siapakah kelompok yang selamat. Di dunia mereka selamat dari perpecahan, dan di akhirat mereka selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah yang singkat ini kita akan mempelajari manhaj dari al-firqatun najiyah. Manhaj mereka, metode mereka, prinsip-prinsip mereka dalam beragama. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, mereka taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa minhajar sahabatihi radhiyallahu anhum. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, senantiasa berpegang teguh dengan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-firqatun najiyah dalam segala keadaan mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Itu pegangan mereka. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yaitu Al-Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mengikuti wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti ahwa, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti arah pikiran-pikiran, tapi yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah ada petunjuk bagi kita semuanya. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian syai'ain, dua perkara, yang apabila kalian pegang teguh dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim dan sunnati, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu manhaj al-firqah an-najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala keadaan. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, dia mengatakan Ahlus Sunnah itu yaduruna ma'as sunnah ma'ad dalil haitsu dar. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berputar bersama dalil, bersama Al-Quran dan Sunnah kemana dalil itu berputar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian manhaj yang kedua dari manhaj al-firqah an-najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat adalah mereka senantiasa kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sabda Rasul alaihi salatu wassalam ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini dalam rangka mengamalkan perintah Allah Jalla wa ala. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu'u ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat dalam masalah agama, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembalikan kepada Al-Qur'an, buka lagi Al-Qur'anul Karim, baca lagi Al-Qur'anul Karim, tadabburi lagi Al-Qur'anul Karim, dan kembalikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, buka lagi hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, sahih Bukhari, sahih Muslim, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, dan itulah yang terbaik untuk kalian dan baik akibatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan senantiasa rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita mendapati perselisihan di antara kaum muslimin, seperti misalkan perselisihan di antara mereka, di manakah Allah Subhanahu wa taala,
maka tugas kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ternyata ketika kita buka Al-Quranul Karim, kita dapati bahwasannya Allah Jalla wa'ala berada tinggi di atas arsy-Nya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, berada tinggi di atas arsy-Nya. Demikian pula Nabi SAW juga pernah bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit. Maka ketika kita membaca dalil-dalil tersebut, jelas bagi kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy-Nya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian manhaj al-firqah an-najiyah, ahli sunnah wal jamaah yang ketiga adalah mereka tidak mendahulukan ucapan siapapun, meskipun setinggi apapun dia, di atas ucapan Allah Jalla wa'ala, di atas ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan apapun, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas ucapan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha sami'un alim. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, laisa li ahadin an yu'aridul hadits as-sahih anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli ahadin minan nas. Kata itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun untuk menentang hadis yang sahih, menolak hadis yang sahih, memprotes hadis yang sahih dengan ucapan siapapun dari kalangan manusia, baik itu profesor atau doktor atau syekh atau ustaz atau kiai atau siapapun. Intinya kalau ucapan tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka tidak boleh bagi kita mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Allah Jalla wa'ala, di atas ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena hak Allah Jalla wa'ala lebih besar dibandingkan hak ustaz-ustaz kita. Kenapa demikian? Karena hak Rasul alaihi salatu wassalam lebih besar dibandingkan hak ustaz-ustaz kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian manhaj al-firqah an-najiyah, ahlus sunnah wal jamaah yang keempat adalah al-firqatun najiyah ta'tabirut tauhid. Al-firqah an-najiyah, ahlus sunnah wal jamaah mementingkan perhatian terhadap tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Rabbuna Jalla wa'ala, karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ibadah diselewengkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, itulah kezaliman yang sangat besar. Allah mengatakan tentang Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyerahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah sangat amat perhatian terhadap dakwah at-tauhid. Ini dalam rangka mengikuti jejak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dimana mereka diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan ifradullah bil ibadah, untuk menegakkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Allah mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? An i'budullah. Tugas rasul tersebut mengajak kaumnya
untuk ani'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ibadahilah Allah saja, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sembahan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wa ala hadza fa inna jami'ad da'awat al-qa'imah 'ala da'wat islah wallati la turabbit 'ala tauhid wa la tantaliq minhu yusibuha min al-inhiraf bi hasabi bu'diha min hadzal asl 'azim. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, oleh karena itu setiap dakwah yang mengatakan, yang mengklaim bahwa dakwah tersebut adalah dakwah islah, dakwah untuk memperbaiki manusia, dakwah untuk memperbaiki generasi manusia, namun ternyata dakwah tersebut tidak perhatian terhadap tauhid, tidak menyeru umat kepada tauhid, tidak melarang umat dari kesyirikan, maka kata beliau dakwah tersebut memiliki penyimpangan, dakwah yang menyimpang sesuai dengan kadar jauhnya dia dari pokok atau prinsip yang mulia ini, yang agung ini. Jadi dakwah yang tidak perhatian dengan dakwah at-tauhid, maka dakwah ini adalah dakwah yang menyimpang sesuai dengan kadar jauhnya dia terhadap dakwah at-tauhid. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat bahwasanya para ulama, para salaf rahimahumullah, mereka betul-betul perhatian terhadap at-tauhid. Mereka tidak mendahulukan sesuatu apapun di atas tauhid. Bahkan sampai mereka, ketika mereka memiliki anak-anak kecil, mereka tidak mau mentalkin kata-kata kepada anak-anak mereka sebelum kata kalimat la ilaha illallah. Dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah rahimahullah, Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, kan yastahibbuna an yulaqqinu as-sabiyya as-salah wa ya'rif awwal ma yatakallam yaqul la ilaha illallah sab'a marrat fayakuna dzalika awwal syai'in yatakallamu. Para salaf rahimahumullah, mereka mencintai untuk mengajari anak-anak mereka salat, dan mereka suka untuk mengajari anak yang baru bisa bicara untuk ditalqin la ilaha illallah sab'a marrat 7 kali. Apa tujuannya? Agar ucapan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pertama yang diucapkan sebelum mereka mengatakan api, sebelum mereka mengatakan nama dan seterusnya. Mereka mencintai bahwasanya ucapan yang diucapkan anak pertama kali ketika tumbuh adalah kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan perhatian para salaf terhadap kalimat tauhid, terhadap tauhid, sehingga mereka tidak mau mendahulukan apapun di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, manhaj al-firqah an-najiyah yang kelima, walaupun bukan yang terakhir, adalah mereka yuhyuna sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang berantusias untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah akhlak. Intinya mereka senantiasa berantusias untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka tidak meremehkan sedikit apapun, tidak meremehkan kebaikan sedikit apapun. Ini sebagaimana ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunan beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa 'amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang dulu dikerjakan, diamalkan oleh Rasulullah, pasti aku amalkan. Semua yang Rasulullah beliau amalkan. Kenapa beliau tidak mau meninggalkannya? Beliau mengatakan, inni akhsha in taraktu syai'an min amri azir. Karena aku khawatir jika aku meninggalkan salah satu perkara beliau, aku khawatir meninggalkan salah satu sunnah beliau, aku ditimpa penyimpangan. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan antusiasnya para sahabat. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti para sahabat harus berantusias untuk mengamalkan, menghidupkan
sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu layaknya perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menungganginya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau menungganginya, mengendarainya, maka dia akan binasa. Ini sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah, katakan as-sunnatu safinatun Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Sunnah itu layaknya seperti perahunya Nuh. Barang siapa yang mengendarainya, menaikinya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau menaikinya, maka dia akan binasa. Wal-iyadu billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Mat'ina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqimus shalah.